Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Kudus itu Proses Panjang. Saudara, menjadi kudus itu sejatinya merupakan tanggung jawab, bahkan kewajiban setiap kita sebagai orang percaya. Saya katakan demikian karena kita memang dipanggil, dipilih menjadi umat kepunyaan Tuhan, diberi meterai Roh Kudus, diberi kesempatan belajar firman dan mengerti Injil dengan benar, itu supaya kita pada akhirnya bisa menjadi kudus. Hal itu sangat jelas dituliskan dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Demikian, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini bahkan mengatakan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Tuhan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus yang dimaksud adalah memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah, sehingga apapun yang kita lakukan sesuai kehendaknya dan menyenangkan hatinya. Untuk itulah Roh Kudus diberikan, yaitu untuk menolong, memimpin kita, mengerti pikiran dan perasaan Tuhan, dan melakukannya. Dalam bahasa Alkitab dikalimatkan, Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Kata seluruh kebenaran, bukan sebagian, saudara. Itu menyiratkan adanya proses atau tahapan untuk menjadi kudus. Dan itu berarti menjadi kudus itu tidak bisa seketika, tetapi proses panjang selama hidup kita. Tuhan tidak mungkin mengajar atau tepatnya membentuk kita menjadi kudus seketika. Tuhannya sih bisa, tetapi kitalah yang tidak sanggup, saudara. Terkait akan hal itu, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13, demikian, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang, perhatikan, kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maaf, tadi, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jelas ya saudara, dikatakan kalau Tuhan Yesus mengatakannya sekaligus, memberitahukannya sekaligus, kita belum dapat menanggungnya. Artinya kita belum bisa, belum sanggup. Maka Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Dengan perlahan dan penuh kesabaran, Roh Kudus menuntun kita. Dia berikan pengertian kepada kita maksud hati Tuhan melalui firman yang kita dengar, kita baca, dan kita renungkan siang dan malam. Dengan kata lain,
Menjadi kudus itu proses yang panjang. Menjadi kudus itu identik berjuang untuk mengubah status Allah. Maksud saya, untuk mengubah status anak Allah menjadi benar-benar anak Allah. Perjuangan untuk mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Mau tidak mau, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, itu harus kita lakukan loh saudara. Seperti saya katakan di awal, itu bukan saja sudah menjadi tanggung jawab, tetapi sudah menjadi kewajiban. Mungkin saudara berkata, lah kalau tidak dilakukan gimana Pak? Kalau kita tidak berusaha menjadi kudus, bagaimana Pak? Terkait akan hal itu, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Sekarang saudara mengerti ya, kalau tidak kita lakukan artinya kita tidak bersedia masuk ke dalam proses kekudusan, berarti kita menolak Roh Kudus. Dan itu sama dengan menolak Allah. Kalau sampai kita menolak Allah, kita pasti tidak akan dikenal kelak, saudara. Kalau tidak dikenal, kita pasti akan binasa. Mengerikan, saudara. Padahal banyak orang Kristen yang enggan kalau diajak bicara tentang kekudusan. Malas dan sepertinya meremehkan sekali. Karena mereka pikir yang bisa kudus hanya cuma Tuhan. Padahal jelas Tuhan perintahkan kita untuk kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan juga menghendaki kita agar tidak menjamah apa yang najis. Artinya yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Saudara, mari kita sadar, kalau menjadi kudus itu proses panjang. Maka yang perlu kita lakukan adalah memulainya secepat mungkin, supaya kita masuk dulu dalam proses kekudusan, proses pembentukan Tuhan. Dan itu justru dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya menghindari berbicara jorok dan menyakitkan. Selalu tepat waktu. Tidak lagi berbohong apapun alasannya. Tidak usah membicarakan orang lain di belakang. Belajar tulus dalam setiap perkataan dan tindakan. Tidak mengasihani diri sendiri. Menghargai orang lain dan menerima mereka apa adanya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua berbicara tentang kekudusan loh saudara.
Kalau itu kita lakukan dengan tekun, Roh Kudus akan terus beritahukan kita, saudara dan saya, level selanjutnya, level yang lebih tinggi, yaitu apa yang Tuhan kehendaki kita harus lakukan. Begitu saudara. Itu juga berarti keintiman dengan Roh Kudus harus benar-benar dibangun dan dijaga dengan baik, sehingga kita bisa mendengar suara dan tuntunannya serta melakukannya. Dengan cara demikian, saya percaya kita bisa menjadi kudus dan akhirnya bisa diterima sebagai anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.